Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliahan desain thinking. Kita sampai pada topik 6, peluang dan tantangan penerapan desain thinking di sekolah ya. Ini kita laksanakan dalam 2 kali pertemuan. Bagaimana implementasi kerangka berpikir atau cara berpikir atau paradigma desain thinking ini di sekolah ya. Ya, desain thinking ini mendorong agar pendidik ya, guru ya, kita ini itu yang menyesuaikan diri dengan cara belajar tadi. Ini tentu berbeda dengan kebalikannya ya. Pada umumnya ini siswa atau peserta didik yang menyesuaikan dengan kita ya, dengan guru ya. Tapi dalam paradigma desain thinking ini sebaliknya. Kitalah yang menyesuaikan dengan cara belajar peserta didik kita. Mungkin juga guru memfasilitasi ya pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik setelah kebutuhannya, memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka untuk belajar. Dan apa yang dibutuhkan mereka selama belajar, itu kita memberi fasilitasi ya, kemudahan-kemudahan bagi mereka. Nah, ini tidak mudah ya. Kita yang selama ini terbiasa dengan siswa menyesuaikan dengan kita ya, tapi ini dibalik. Kita yang menyesuaikan dengan siswa kita. Nah, itu tentu juga ada tantangan di situ ya, dihadapi dan juga kita itu ada peluang-peluang yang bisa dikembangkan. Bagaimana tantangan dan peluang kita untuk menerapkan paradigma desain ini di sekolah ya. Ya, dalam mengimplementasikan desain thinking di sekolah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, kita cermati ya, yaitu berkaitan dengan karakteristik dari desain thinking. Ya, ini di tabel yang sebelah kanan ini saya coba uraikan gitu ya, yang karakteristik dari desain thinking adalah yang di sebelah kiri ini. Nah, jadi karakteristik dari desain thinking adalah reflektif, ini bersifat atau hasil dari permenungan-permenungan ya, melakukan permenungan-permenungan. Kita akan menerapkan ini, kita lakukan permenungan dulu terhadap berbagai aspek, terhadap berbagai kondisi. Jadi tidak hanya satu aspek, tidak hanya linear, satu jalur, satu jalan, satu aspek, tapi berbagai jalur, berbagai jalan, berbagai kondisi ya. Itu yang semuanya kita renungkan, kita refleksikan. Sehingga nanti hasil dari permenungan ini menghasilkan sebuah hasil refleksi, hasil permenungan yang betul-betul bisa mencerminkan ya kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didik. Terus berikutnya ada responsif terhadap lingkungan kita. Jadi peduli terhadap situasi di sekitarnya ya, terutama ada situasi di sekitar siswa saja ya. Berbasis empati. Di samping kita juga peduli terhadap lingkungan sekitar siswa, kita juga berempati terhadap kondisi siswa. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh siswa. Empati. Kemudian karakteristik yang ketiga dari desain thinking adalah pendekatan mix method. Jadi gabungan mix, penggabungan dari berbagai cara dalam pengumpulan data. Jadi kita mencari informasi dan data dan informasi itu tidak hanya dengan satu cara saja, tapi dengan gabungan berbagai cara. Tidak hanya dengan wawancara saja misalnya dengan siswa, tapi juga dengan observasi. Mungkin juga dengan analisis dokumen tentang siswa. Itu kita semua gunakan ya untuk menggali data, untuk mengumpulkan data. Bisa dia dari sumber pustaka ya, dari dokumen atau dari sumber informan atau manusia, dalam ini adalah siswa ya. Kemudian pemodelan sebagai bahan dari siklus belajar. Jadi kita melakukan pemodelan, kita menawarkan model ya sebagai sebuah solusi yang bisa diharapkan dapat menjawab kebutuhan siswa. Nah, itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi bukan sesuatu yang final. Jadi kita menghasilkan sebuah model tertentu misalnya ya, itu adalah proses belajar. Sehingga
model itu bisa jadi nanti direvisi ya, kembangkan, disempurnakan ya, dan suatu hal yang kalau sudah jadi model ya sudah berakhir ya, model akhir ya. Tapi ketika diterapkan model itu ternyata masih perlu ada perbaikan, nah itu adalah terus menjadi bagian dari proses belajar kita. Kemudian berpusat pada manusia itu siswa ya, siswa lah yang menjadi subjek, strategi yang menjadi subjek. Nah ini beberapa karakteristik design thinking yang dan juga implikasinya ya dalam praktik di sekolah. Nah, dalam menggali informasi tentang peluang dan tantangan design thinking di sekolah ya, menelusuri ya, apa saja sih tantangannya, apa saja sih peluangnya, nah, kita perlu menggali informasi. Nah, informasi itu kita bisa cari melalui dua cara ini ya. Yang pertama adalah melalui pustaka, sebuah pustaka. Ini memberikan gambaran umum bahwa design thinking ini dapat digunakan ya dalam pembelajaran, dalam pengembangan organisasi sekolah, ya, dalam penanaman nilai ya, atau budaya. Itu kita bisa pelajari dari buku-buku ya, dari sumber pustaka. Tapi itu biasanya baru gambaran umum ya. Bagaimana kenyataannya dalam realitas, nah itulah yang kita perlukan dengan cara yang kedua, itu menggali informasi data langsung dari sumber yang paling relevan. Nah, tentu saja dalam hal ini di sekolah yang banyak tahu, banyak paham ya tentang statistik adalah guru atau praktisi ya. Ini ya. Jadi kalau tadi adalah kita mencari dari teks sumber buku, ini kita mencari dari sumber hidup ya, dari manusia yaitu guru ya. Gurulah yang memiliki wawasan yang spesifik ya dan juga kontekstual mengenai apa yang terjadi di sekolah, terutama atau termasuk apa yang terjadi pada siswa ya. Ini dua sumber informasi kita ya untuk mencari bagaimana menggali ya peluang dan tantangan design thinking di sekolah. Nah, bagaimana cara kita menggali peluang informasi tentang peluang dan tantangan design thinking di sekolah dari guru ini, dari praktisi pendidikan? Nah, ini ada beberapa panduan teknis ya, bagaimana caranya. Yang pertama adalah menggunakan yaitu dengan menggunakan instrumen empati, empathize ya. Kita pelajari ya, empati ya, tentang empati ini. Nah, dalam instrumen ini digunakan ini istilah 5 why ya, 5 why dan pain points. 5 w itu artinya 5 why itu artinya adalah mengapa, why mengapa. Jadi kita bertanya sebanyak 5 kali, mengapa sampai 5 kali. Juga dengan kita banyak menggali pertanyaan dengan mengapa, kita akan menemukan jawaban yang betul-betul jawaban yang ya secara mendalam ya kita dapatkan informasinya, bukan hanya sekedar jawaban ya tidak, benar salah ya, ya betul di sini gitu, di sana tidak misalnya ya, tapi betul-betul jawaban yang mendalam, mendetail sehingga kita memperoleh jawaban yang bermakna. Ya meskipun pertanyaan itu tidak harus selalu dengan mengapa ya, bisa dengan kata lain. Yang terpenting adalah kita menggali ya dan menemukan atau memperoleh jawaban yang bermakna. Ya, jawaban bermakna berarti yang selama ini kita tidak banyak tahu. Oh, itu toh. Oh, gitu loh. Nah, itu berarti kita sudah memperoleh jawaban yang bermakna ya. Kalau yang jawaban yang biasa saja yang kita sudah banyak tahu ya, nah, itu berarti bagi kita belum bermakna ya. Nah, apa tujuan kita melakukan pertanyaan mengapa sampai 5 kali? Ini adalah dalam rangka untuk menemukan pain point atau titik rasa sakit dari subjek ya, dari siswa ya. Artinya ya sesuatu yang itu apa ya, ini titik rasa sakit dalam tanda kutip ya, bukan betul-betul sakit secara badan, secara fisik ya. Ya, apakah itu pain point? Nah, ini. Pain point adalah hal yang dirasa paling mengganggu, menimbulkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan atau emosi yang negatif atau kebutuhan yang mendesak. Sesuatu yang oleh siswa itu dirasakan sangat mengganggu, menimbulkan pengalaman yang menakutkan, tidak menyenangkan.
itu apa? Itu yang kita gali terus. Jika kita menemukan, oh siswa kita merasakan ini, coba kita merasa terganggu ketika dalam kondisi seperti ini, atau dalam situasi seperti ini, atau juga kemudian semenjak dengan apa kita bertanya terus ke siswa, kita akan sampai pada titik kita mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh siswa kita. Manusia cenderung mempertahankan kondisi nyaman. Pain points itu balikan dari zona nyaman. Kondisi menyakitkan dalam tanda kutip ini mendorong orang untuk bergerak, untuk menghindari atau menghilangkan sumber rasa sakit. Jadi siswa itu di mana pain pointnya di situ ya. Nah, itulah sebuah kondisi di mana siswa uh, tidak merasa nyaman, tidak merasa atau merasa terganggu. Sehingga sebisa mungkin bagaimana rasa tidak nyaman ini, rasa terganggu atau rasa sakit ini bisa dihilangkan ya. Itulah yang tujuan kita mencari pain point ya dengan 5 why tadi. Nah, mencari pain point ini berguna untuk menumbuhkan pemahaman empati pada pengguna. Tentu dalam hal ini adalah siswa ya. Jadi kita berempati dengan banyak pertanyaan secara mendalam kepada siswa. Kita mendengar jawaban-jawaban siswa, kita turut merasakannya. Ya kita sampai pada kesimpulan, oh ternyata mereka gitu. Ternyata mereka seperti itu karena begini. Nah, itu menumbuhkan kita merasa empati. Seperti turut merasakan ya apa yang dirasakan oleh siswa kita. Kemudian juga untuk kontekstualisasi, apa kebutuhan spesifik dari mereka. Jadi dengan kita menemukan tadi apa yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang menjadi kegalauan siswa, apa yang menjadi ketakutan siswa. Nah, itulah kita akan bisa melakukan kontekstualisasi bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah kontekstual sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Bukan berangkat dari sesuatu yang di luar siswa, tapi berangkat betul-betul dari kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa. Kemudian menentukan titik intervensi. Ya, setelah kita menggali banyak informasi, kita terus turut merasakan atau berempati, kemudian kita mengetahui kebutuhan siswa, kemudian apa yang akan kita lakukan? Intervensi apa yang akan kita lakukan? Sehingga akan merubah situasi siswa yang tadi dalam kondisi kalau, dalam kondisi ketakutan, tidak nyaman, dan sebagainya ya. Itu bagaimana kita akan melakukan intervensi, melakukan pelakuan-pelakuan kepada siswa ya, dengan kondisi tadi ya. Nah ini apa ini? Oh ya. Contoh pain points ya. Ini wawancara dengan dua siswa ya, dengan menggunakan 5 way tadi. Nah, ini topiknya olahraga. Nah, jadi mengapa Anda suka berolahraga? Ini kan pertanyaannya mengapa. Tapi ternyata dari ini pertanyaan pokoknya itu ya mas, apa olahraga, hobi olahraga dari dua orang yang diwawancari dengan tema yang sama. Nah, ini ternyata jawabannya bisa kita lihat ini ya. Uh, Info yang pertama mengatakan ingin suka olahraga karena sehat. Ya biasa lah seperti pada umumnya orang gitu ya. Suka gemar berolahraga biar sehat katanya, biar tidak mudah terjangkit penyakit ya. Terus informasi yang kedua juga mengatakan karena sehat, sama ya. Tapi apa cukup sampai itu? Kita, oh itu karena sehat, ya sudah, ya, ya kita belum menemukan jawabannya yang bermakna ya. Kita tahu semua lah itu ya. Orang berolahraga ya pada umumnya begitu ya, ingin sehat ya. Ini belum menjadi jawabannya bermakna. Maka terus kita lakukan perencanaan terus dengan kata mengapa. Mengapa sehat penting bagi Anda? Oh, karena saya ingin sehat di mata uang. Besoknya dengan rutin berolahraga saat ini, besok ketika usia senja tetap sehat. Sementara informasi yang kedua, karena saya takut, karena saya tidak suka sakit. Sudah berbeda jawabannya ya.
Yang satu ingin sehat di masa tua, yang satu tidak ingin sakit. Berarti saat ini ya, tidak ingin sakit. Ya. Nah, ini ya juga biasa ya, ya pertanyaan yang pada umumnya juga kita tidak aneh lah mendengar pertanyaan ini ya, jawaban ini ya. Jika terus kita kejar lagi, mengapa Anda ingin sehat di masa tua? Karena keluarga saya punya riwayat penyakit turunan dan saya berisiko terkena penyakit itu juga. Wah, ini sudah lebih spesifik jawabannya ya. Di masa tuanya itu keluarganya itu punya riwayat sakit yang rata-rata pada usia tua kemudian mengidap satu penyakit tertentu, maka dia sejak usia muda terus rajin berolahraga ya agar di masa tuanya tetap bisa sehat. Sementara informasi satunya mengatakan kalau sakit saya tidak bisa pergi kerja. Wah, itu berbeda ya. Dia sehat, tidak sakit, biar tetap bisa bekerja. Nah, terus kita kejar lagi yang informasi yang pertama, mengapa Anda ingin menghindari penyakit tersebut, penyakit dari keluarganya ya, riwayat dari keluarganya. Kalau sakit saya akan memberi anak-anak saya. Saya tidak mau menjadi beban bagi siapapun. Wah, sudah lebih jawabannya individual ya, personal ya. Dia tidak ingin buat di keluarganya, tidak membebani anak-anaknya ketika nanti di masa tua ya. Kalau di masa tuanya dia apa, ya sakit-sakitan gitu, ya maka anak-anaknya keluarga yang lain akan merasa terbebani. Nah, dia tidak ingin itu. Oh, ternyata ini jawabannya. Mengapa dia kepada olahraga? Ternyata pada akhirnya adalah agar tidak membebani anak-anaknya di hari tuanya nanti. Nah, ini sudah kita memulai jawaban yang cukup bermakna ini ya. Sementara yang lain, apa yang terjadi jika Anda tidak bekerja? Wah ya, nanti gaji saya bisa dipotong lagi. Wah, jauh berbeda jawabannya ya. Apa yang terjadi jika gaji Anda dipotong? Saya tidak bisa bayar uang pakan untuk sekolah anak saya. Kalau akhir bulan tidak dibayar, maka dia akan putus sekolah. Wah, ternyata ini mengapa dari pertanyaan mengapa sekolah olahraga, ternyata jawabannya adalah agar dia tetap bisa bekerja dan pada akhirnya bisa membayar uang sekolah anaknya. Dan pada akhirnya agar anaknya tetap bisa terus bersekolah. Oh itu ternyata. Jadi kita sudah memperoleh jawaban yang bermakna. Dua-duanya adalah jawaban yang sama-sama bermakna. Yang satu tidak ingin membebani anak-anaknya, yang satu adalah justru untuk menjamin berlangsungan sekolah anak. Ini dua jawaban yang bermakna yang ya bermakna ya bagi kita yang bertanya gitu. Ya. Ini contoh-contoh ya bagaimana kita menerapkan tadi ya mencari pain point ya dengan 5 why itu. Nah, ini bisa kita coba ya. Mungkin dengan siswa kita ya. Ya, itulah kira-kira gambarannya untuk materi ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah terus ya wawasan kita tentang science thinking, terutama adalah implementasinya di sekolah. Ya baik, kalau ada kekurangan, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.